Kita melihat kondisi hasil daripada mulai dari menanam, menderes hingga produksi. Gini dia. Ya. Keren, keren. Ini untuk 5 tahun, ini untuk 5 tahun, Pak. Ya, jadi nanti di tahun pertama ini 600, Pak. Kemudian masuk tahun kedua di sini, ini yang tadi Pak 1000. Nah, yang masuk ke tahun ketiga ini yang 1500, Pak. Masuk tahun keempat ini yang 2200, Pak. Iya, masuk tahun kelima ini yang tadi 1500, Pak. Ya, nah itu dia, Pak. Kenapa dia 1500, Pak? Karena ini sudah mendekati ke kaki gajahnya, Pak, ke permukaan tanahnya, Pak. Dia seperti itu, Pak. Nah, kemudian kita buka lagi, Pak, nanti ke panen yang barunya, Pak. Iya, jadi panen baru ini seperti yang ini, Pak, pertama. Sebelahnya, iya, sebelahnya, Pak, gitu. Kan iya, kelilingnya, Pak, lingkarannya, Pak. Iya, separuhnya. Atau kita bilang setengah spiralnya, Pak. Iya, setengah spiralnya gitu. Jadi syaratnya ini kan bisa anggap satu pokoknya, Pak, ya. Nah, jadi satu pokoknya ini 45 cm, Pak. Kenapa dia 45 cm? Kita buka. Jadi kan kalau deresnya ini kan maksimal kan 2 mili, Pak. 2 mili untuk kedalamannya, Pak. Tarikannya, Pak. 2 mili. Iya. Jadi di 45 cm ini kedalamannya 6 mili, Pak. 6 mili. Jadi waktu itu sebelum nanti ini kita deres, ini kita bedel dulu, Pak, namanya, Pak. Ini kita kupas kulitnya. Nah, ini kita kupas sekitar 4 mili, Pak. 4 mili. Jadi kita kupas, tujuannya apa? Tujuannya supaya pasti Bapak udah punya bayangan pisau deres itu, Pak, ya. Jadi pisau deres itu supaya duduk, Pak, kayak gini. Duduk dia. Karena kalau ini nanti nggak kita bedel, dia bisa gantung, Pak. Gitu ya. Susah dia, Pak. Kita tengok lapangannya. Iya, nanti kita lihat lapangannya, Pak. Lagi cari penernya, Pak. Seperti itu dia, Pak. Siap. Kita mengaplikasikan yang di lapangan, ya. Iya, Pak, betul. Artinya saya banyak baru tahu atau baru betul-betul mengerti setelah Bapak beri paparan tadi di kantor bagaimana cara menyadap yang baik. Iya. Tadi kalau secara manajemen, kalau efisien, efektif dan produktif, Betul. itu udah Bapak secara standar operasional prosedur. Betul. Nah, jadi kita langsung ke lapangan bagaimana cara ini namanya penderes, ya, Pak. Iya, betul. Penderes Proses deresan. menyadap yang betul-betul hasilnya berproduktif. Betul. Nah, jadi tadi Bapak belajar masalah panel. Nah, coba kita Oke. lihat seperti apa. Iya. Jadi ini, Pak, ya. Ini kita buka awal, Iya, ya. Ini kemari. Ini 1,4 meter, Pak. 1,4 meter. Iya. Ini 1,4 meter. Kemudian ini kita bedel kurang lebih 3 cm, Pak. 3 sendi, ya. Iya. 3 sendi, Ada ya. pisau mana pisau Coba deres? tengok.
Saya tengok. Ini seperti ini ya. Ya. Pisau deresnya. Ini pisau deresnya seperti ini. Jadi ini kita bedel Iya. 3 cm Pak. Tujuannya apa? Tujuannya kalau dia tidak kita bedel, ini kan kulit asli Pak ya. Iya. Nah, jadi dia tidak duduk. Nah, kan kelihatan dia Pak. Oh ya gitu. Iya. Jadi kalau ini kita bedel, ini dia lapisannya ini udah ini Pak, sesuai dia nih. Standar maksudnya itu duduk pisaunya gitu. Jadi ini standar yang kita buka itu kan 45 cm Pak. Ini 45 cm. Iya, 45 cm lilit batangnya. Hmm. Ini kedalamannya itu 6 mili. 6 mili ya. 6 mili, 6 sampai 7 mili. Tapi rata-rata itu 6 mili Pak. 6 mili ya. Iya, jadi di 4 mili lah kita kupas dia nih Pak. Kita kupas dia terus sampai seperti ini Pak. Gitu. Kemudian kita pemakaian kulit 1,5 sampai 2 mili. 1,5 sampai 2 mili. Iya. Berarti ini kan setengah dari keliling ya Pak ya? Iya, Panel. Betul. Nah, ini separuh dari yang sebelah sana ya? Iya, jadi ada pulpen Pak. Jadi ini kan 45 cm Pak ya. Nah, jadi ini kita ambil seperempat aja Pak. Seperempat? Iya, seperempatnya gitu. Iya. Seperempatnya kira-kira 17 cm-nya begitu Pak. Iya. Ya, 17 cm. Tujuannya apa? Tadi kan waktu di ruangan kan kita Iya. bilang kan untuk kalau dia setengah kan untuk 10 tahun ya Pak ya. Iya, 10 tahun. 5 tahun ini panel A, Iya. 5 tahun Oh, ini panel B, gitu. Iya. Ya. Jadi ini harapan kita ini 15 tahun untuk ke bawahnya Pak. 5 tahun ke bawahnya ya? Iya, Itu bukan dari 10 tahun. dari 1,5 meter lah ya? Iya. Betul. Dari 1,5 meter atau 1,4 meter. Meter. Gitu Pak. Iya. Jadi nanti ini ke atasnya yang tadi kita bilang 10 meter itu Pak. Ya. Ini nanti dahan yang bawah ini dia akan rontok sendiri Pak, pelapukan. Pelapukan. Iya, jadi ini namanya paritas PB-nya Pak. Varietas PB. Iya, jadi kalau paritas PB 260 ini rata-rata nanti dia akan select pruning istilahnya bahasanya ini Pak. Seperti ini dia Pak. Nanti dia akan lapuk sendiri dia. Jadi ini makin efektif nanti ke atasnya Pak. Lebih banyak nanti kulit yang kita bisa deresnya daripada yang ke bawahnya gitu. Kenapa dia ke bawah dengan 1,4 itu menyesuaikan dengan ketinggian rata-rata kita Pak. Oh, ketinggian kita ya? Iya. Kecuali bule. Kecuali bule. Kecuali bule, benar. Tapi bule jarang ada. Pak. Jarang, iya. Jadi ini bisa kita praktekkan Pak proses deresan. Ayo Pak. coba. Ya, berarti kita selesaikan 1,5 ke bawah dulu Pak ya? Iya. Ini 10 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun sampai bawah. Iya. Ke atas lagi Baru kita pindah ke panel sebelahnya Pak. 5 tahun, 10 5 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Berarti Iya. 1,5 meter itu 10 tahun. Iya, Yang sisanya ke atas. nah, umurnya kan 25 tahun. Betul. Ini kan bisa kembali lagi nih. Di Bisa, saat kita Ke ke atas ini kembali lagi kan. Betul. Tapi hasil produksinya menurun. Menurun dibanding dengan kulit aslinya. Jadi saya hitung-hitung tadi Pak, kalau hitung-hitung matematikanya Iya. tadi satu pohon ini udah menghasilkan 600 kg. Betul. Kalau dikerjakan secara standar operasi prosedur yang spesifikasi yang pabrik ini. Artinya gini Pak, kita diskusi ini kalau ada yang nonton YouTube kami nanti nonton IG dan Facebook, masyarakat kalau bisa seperti ini gitu loh. Ya, Dan kita belajar sama suhunya kan gitu. aduh. Nah ini itulah kira-kira bincang kitonya diskusi ini. Iya. Nah, dan kemudian kita tadi kan secara teori Iya. kita lihat kan, sekarang praktek langsung Oke Pak. ke pohon mana? Ini Pak. Langsung ini aja. Iya, ini aja. langsung. Ini Iya. langsung ya. Kita langsung. Ya. Nah, ini Bapak saya tanya, ini belajar enggak? Ada sekolahnya enggak? Pak. Hah? Sekolah. Jadi Sekolah di mana? Coba sebelum Sekolah di lapangan Hah? selama 2 Staf minggu. selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Di lapangannya mana? Di sini Pak. Ada diklatnya? Ada tempat diklatnya? Ada. Ada Ada. Pak. Mau enggak kira Pak kalau mana tahu kerjasama para petani-petani yang masih tradisional ini belajar ke sini boleh enggak? Boleh Pak, boleh. Boleh. Siap. Itu yang penting. Terus mulai. Oke. Langsung aja sih.
Ini yang panel A, Pak. Panel A. Ya, ini panel A. Siang pemirsa, alhamdulillah kita nyampe di PT apa nih Mas? PT Brahma Bina Bakti. PT Brahma Bina Bakti. Kebetulan kita berjalan bersama Bapak Haji Ipan Wirata selaku anggota DPRD Provinsi Jambi Komisi 3 pastinya Bang ya. Dan pastinya itu apa namanya itu kepentingan rakyat didulukan ya. Iya, iya. Iya, tuh. Baik Bang Ipan. Ini sudah nyampe di sini di PT Brahma ini Bang ya. Sudah bertemu tadi dengan apa namanya itu pengurus, Petingginya. petinggi rupanya ya, bukan pengurus lagi ya, sudah petingginya. Dan kita lihat kebun karet memang sudah ada jadwal, mungkin kemarin kita dapat diundang kayaknya. Iya. Dengan Mas apa Mas? Sarial. Dengan Mas Sarial. Baik, sedikit Bang Ipan, kehadiran Abang di sini ngapain Bang? Tadi Yang pertama jelas pengen tahu. ingin tahu. Saya Baik. pengen begini. Gimana, PT Pak? Brahma ini kan ini perusahaan yang berdiri di Kabupaten Muarajambi. Iya, iya. Saya pengen bukan mengorek ya. Iya, Mengorek iya, nanti salah pula. Iya. Pengen tahu isi dalamnya seperti apa. Iya, Ya, iya, Tapi tadi Pak Sabrial selaku manajer Manajer ya, langsung tadi udah buat paparan di kantor. kantor. Dan di situ saya baru tahu bahwa ya berkebun karet itu juga punya masa depan yang baik. Luar Tapi biasa. dengan catatan bagaimana cara penderesnya, penyadapnya, Ya, dan seperti yang kita lihat tadi. secara ilmu di perkebunan, ini Perkebunan. udah sangat bagus pembinaan di sini. Iya, iya. Makanya saya juga tertarik dengan itu, apakah masyarakat kita, petani tradisional kita tidak meniru seperti ini. Betul. Alangkah baiknya ada kerjasama mitra seperti yang mereka ini kan di Bintek, Iya, iya. diberi pendidikan di Klat Ya. untuk supaya dia bisa satu penderes ini bisa 600 pohon itu selama 3 jam satu hari. Iya. Nah, kita coba besok kita lihat lagi di yang masyarakat awam yang tradisional bagaimana. Nah, saya mau nanya itu. Siap. Jadi saya bandingkan, Mm-mm. artinya itulah perlu kebijakan pemerintah. Iya. Makanya mana supaya dinas perkebunan mendidik, melatih Betul. bagaimana pendedes ya yang sebaiknya kalaupun lebih irit ya kerjasama di pihak perusahaan siap kok melatih yang seperti ini. Kecuali Bang Ipan yang bupati langsung mungkin langsung terlaksana. Saya selaku anggota DPR, jadi saya di bidang pengawasan. Jadi artinya hari ini saya banyak dapat ilmu dan terima kasih ya kan bahwa ilmu ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Muarajambi pada umumnya Provinsi Jambi. Ini menjadi kebijakan pemerintah, ya kebijakan kami selaku anggota DPR memberi masukan. Siap. Bahwa potensi karet kita, masa depan kita masih cemerlang ke depan. Dengan catatan, tadi harus banyak belajar. Ya. Perlu Dengan belajar suhunya. kepada PT Brahma, ya tak? PT Brahma ya. Dan Brahma dia Bina siap Karet. menjadi narasumber gitu loh. Baik. Cuman tak tahu saya hitungan upahnya berapa enggak tahu. Baik Bang Ipan, sedikit Bang Sarial. Bang Sarial ya? Ya. Sarial. Bang Sarial. Bang, pertanyaan saya sederhana. Apa bedanya Bang petani karet yang di perusahaan dengan yang tradisional tadi? Umumnya kalau petani karet di tradisional hanya mengejar produksinya gitu. Ya, mengejar produksi. Bahwasanya kan kita harus tahu pohon karet ini aset yang paling utamanya adalah kulit. Gitu. Jadi dengan produksi nomor 1, aset kulit juga tetap paling nomor 1. Paling nomor 1. Iya, karena tadi seperti yang sudah Pak Ivan sampaikan, satu pohon ini ya minimal sampai 25 tahun. Ya, minimal sampai 25 tahun. Minimal 25 tahun. Ya, jadi itu. Jadi kalau di umumnya petani, jadi kebanyakan panel deres itu bisa sampai 3 sampai 4, ada yang sampai 5 bersilang-silang gitu. Iya. Padahal belum masanya, belum waktunya Belum gitu. waktunya ya. Iya, Itu belum sangat waktunya. tidak boleh itu. Sangat tidak dilakukan. boleh. Jadi Iya. di situ peran pemerintah pembinaan. 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 Luar biasa ini Pak Dewan. Dan ini menjadi aspirasi Abang selaku anggota DPR hari ini Bang menyimak Masih kurang persoalan ilmu. ini. Masih kurang. Ternyata ilmu. masih kurang juga ya. Kurang ilmunya. Besok kita kunjungi Kalau lagi Bang beliau Ipan. nih
kayak guru silat nih. Ah. Dia punya 100 dibagi 110 lebih lagi. Iya. Ya, makasih banyak udah kunjungan dari Komisi 3, Pak Ipan. Sebenarnya Ya. bukan komisi saya, Pak. Iya. Ya, tapi saya pengen tahu selaku dapil Dapilnya Kabupaten Pak Ipan Muarajambi Kabupaten Batanghari. Batanghari. Baik Bang Ipan, terima kasih waktunya. Ya. Bang Serial, Sama-sama. saya Bung Idris pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Kang Pasar. Salah enggak itu? Salah nah? Ini Pak. Ah, gini Pak. Hah? Bentar, Pak ya. Oke. Oke Pak. Ya. Tebalan Pak. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Nanti tarik. Apa? Nggak apa-apa Pak. Ya. Ini Pak, ini gini dia Pak. Ini gini. Nah, Oh, ini ini. Pak. Iya. Ah, Oh. gitu Pak. Iya. Iya. Keluar enggak? Ah, tunggu dulu mulanya. Iya, ini kita ambil Pak. Sudah keluar. Atas ya. Kalau cara begini, ya, kalau dilakukan cara penyadapan dengan pendedes, ya, Penderes. bah, penderes yang baik, ini akan menghasilkan satu pohon 600 kg. Ya, selama 25 tahun. 25 Ya. tahun. Nah, coba hitung aja lah berapa punya pohon. Mudah-mudahan bisa naik haji ini. Amin. Saya cuman yang saya tanyakan Bang, kan kita kan dari tuh. Jadi satu pendedes itu berapa pohon yang diurus? Jadi untuk satu penderes kita 600 pohon. Penderes ya. Iya, satu penderes. Jadi macam ini Pak, penderes kita ini. Nah, Jadi ini penderes kita ini dia mulai deres jam 5 pagi. jam 5 pagi. Iya, dia siapkan 600 pohon, Pak. Ah, Dia kurang lebih 3 jam. 3 jam ya. Iya, 3 jam dia siapkan. 600 pohon 3 jam. Mm-mm. Waktu dia dapat 600 Iya, pohon. betul. Nah, ini kalau kondisi tidak hujan. Kalau hujan gimana, Pak? Jadi kalau hujan kita waktu tunggu, Pak. Ah. Jadi waktu tunggu kurang lebih sekitar 3 jam juga. Ya, kurang lebih. Jadi nanti untuk untuk pokok yang dia siapkan dari 600 pohon kalau pokok normal Iya. kurang lebih 50%-nya, Pak. Jadi Gitu. kan sekarang ini, dia kan bangun pagi jam berapa tadi mulai nyadap? Jam 5, Pak. Jam 5 dalam nyadap ini berapa jam tadi? 3 jam. 3 jam. 3 jam. Berarti jam 6, 6 7, 8. 8. Iya, udah selesai. Sudah. Itu pas 600 pohon. pohon. Iya. Nah, di saat hujan Mm-mm. kita ada tunggu. Waktu tunggunya kurang lebih kalau dia betul-betul hujannya lebat, Pak. Ya, Kalau kita bilang dengan 50 mili ya, Pak ya. Itu kan udah lebat ya, Pak ya. Itu waktu tunggunya itu sekitar 3 jam juga, Pak. 3 jam tuh tunggu, artinya pas hujan terakhir 3 jam setelah itu. Iya, Nah, betul. baru nunggu lagi, baru mulai bisa nyadap itu. Baru bisa mulai nyadap. Kecuali seharian hujan ya. Kecuali seharian hujan. Makanya, Jadi untuk menjaga kulit supaya juga hmm, kita tahu proses itu bisa dideres, Pak. Pokok itu bisa dideres. Kita tempelkan tangan saja, Pak, ini. di sini gitu. Jadi kalau nanti seperti ini, Pak, Hmm. dia basah, Hmm. berarti itu belum bisa kita deres. Oh gitu. Iya. Kalau terasa kering tuh baru kita deres lagi. Iya, itu kita deres. Hmm. Gitu ya. Iya. Nah, yang kemudian produk luas arealnya berapa Pak yang kita punya Brahma, PT Brahma ini? PT Brahma ini untuk perkebunan karet itu 1.500 hektar, Pak. Iya, 1.500. 1.500 hektar. Yang siap udah kita deres itu 1.000 hektar. 1.000 hektar, kira-kira per hektar berapa ton dapat Pak? Kalau hitungan itu. Kalau per hektar dengan kita sudah berjalan 2 tahun dan seperempat spiral, Iya ya. kita di angka 1.600 kg kering per tahun, per hektar. Per hektar. Per hektar. 1.600 Kilogram kg kering per hektar per hektar. per tahun. Per tahun. Oh gitu. Ini apa produk kita apa? Hilirnya, hulu hilir ah? Ada. Jadi untuk produksi kita, produk kita Hmm, untuk kaplum kita jual ke pabrik Jambi Waras, Pak. Jambi Waras. Nah, ya, untuk latek kita ada pabrik Rib Smoke Seed Hmm, RSS
itu berbentuk seperti lembaran, Pak. Lembaran. Iya, berbentuk seperti lembaran. Itu kita lakukan pengasapan, Pak. Itu kita lakukan pengasapan kurang lebih 5 hari. Itu mulainya dari awal perusahaan ini berdiri udah seperti itu? Belum, Pak. Belum. Dulu sebelumnya apa? Sebelumnya kita produksi slab. Slab. Iya, produksi slab yang kita bekukan di kota, Pak. Kota. Iya. Kalau sekarang lebih teknologi lebih tinggi lagi apa? Iya, dengan melihat harga karet yang belum stabil Iya. dan menjaga operasionalnya kebun juga, Pak. Kita manajemen buat pabrik RSS-nya, Pak. Gitu supaya untuk menyimbangkan juga di harganya gitu. Itu masalah harga turun naik itu kenapa, Pak? Coba saya pengen tahu. Kalau untuk harga turun naik ini kita juga kurang ini, Pak, kurang paham betul, tapi udah, Pak, pada dasarnya seperti apa? kalau dari lihat dari ininya, Pak ya, pangsa pasarnya Iya, gitu, iya. Pak ya. Dari segi mungkin stoknya gitu, Pak ya. Iya. Stok. Jadi stok mungkin di luar negerinya atau di tempat ininya, Pak ya. Untuk penjualannya kurang ini, Pak. Mungkin lagi banyak stok sehingga di dalam negerinya yang Antara demand dengan supply iya tidak imbang. nggak seimbang. Ya, itulah menjadi pertanyaan kan bagi rakyat itu selalu kok harga karet itu kadang makin turun dan lama turunnya dari karena kita waktu zaman Pak Harto dulu kan Iya. 1 kilogram karet itu bisa menghasilkan 5 kilogram beras. 5 kg beras. Kalau sekarang kebalik, Pak. Nah, Sekarang 5 kilo kilo karet baru dapat beras. 1 kilo beras. Nah, itu Baru kan dapat menjadi beras, ya. standar rakyat. Nah, bagaimana supaya kan saya gini loh, saya berpikir kalau tadi kan peningkatan untuk sampai ke hilir itu kan apa enggak ada rencana jumlah karet kita yang banyak itu tidak bikin pabrik ban? Ada enggak kira-kira dari perusahaan berpikir seperti itu? Untuk saat ini kita belum ada, Pak. Belum sampai sekarang belum. sampai belum. Dan enggak ada rencana seperti itu. Apakah dengan kondisi karetnya? Tidak menutup kemungkinan apabila ada rencana seperti itu, tidak menutup kemungkinan kita bisa ke situ, Pak. Nah, kalau itu mungkin harga Mungkin dengan tadi yang seperti Pak Ipan sampaikan untuk sebagai campuran aspal. Nah, memang ada teknologi yang dapat dari Kementerian PU bahwa nanti aspal campur karet itu tapi pembiayanya lebih mahal, tapi tingkat ketahanannya umpamanya umur aspal itu ya. Kalau aspal itu biasanya sekitar 5 tahun. Betul. Ini bisa 50% dari, artinya 7,5 tahun, gitu seperti 7,5. Tapi biayanya mahal, Pak. Iya, Nah, tapi yang keuntungannya apa? Keuntungannya apabila aspal campur karet ini karet-karet rakyat yang kan biasanya kan dalam rangka untuk membeli karet ini kan pasti dilihat kualitasnya kan. Betul. Nah, tapi kalau untuk campur aspal itu kualitasnya tidak kualitas terlalu tinggi gitu loh. Artinya karet rakyat ini semuanya bisa dibeli. Adakah? Jadi menguntungkan kepada rakyat. Iya. Tapi secara investasi total APBD kita kan juga terbatas. Kenapa? Umpamanya kita pakai aspal biasa itu punya 100 kilo, 1 kilo tuh umpamanya 4 miliar kan gitu kan? Iya, Pak. Nah, ini kalau umpamanya pakai campur karet itu bisa naik lagi 50%. Jadi di situ, di situ lah kerugian. Nah, tapi memang belum ada, Pak ya, strategi untuk bikin pabrik ban atau apa di Jambi belum ada. Belum. Yang lain gimana apa peningkatannya? Tadi seperti jual apa tadi bantalan apa? Slab, Pak. Slab. Iya. Slab itu apa? Bantalan. Ya, slab itu biasanya di bahan baku apa jadi? Untuk biasanya kita kan jual ke Jambi Waras, Pak. Nah. Kompo ya. Iya. Produksi kompo. Jadi kalau kita masih bahan mentahnya lah, Pak. Ini yang nama dikatakan apa? Sit, Pak. Sit, Pak. Sit ya. Lembaran. Lembaran.
Ini masih belum jadi. Belum jadi. Habis ini udah kering, Nanti kita asapin selama baru diasapin, Pak. Itu ini masuk tanggal 4, Pak. ini seperti open ya? Iya, Pak. Iya, betul, Pak. Dengan suhu berapa tuh? Hari pertama 40, hari kedua 45, hari ketiga 50, hari keempat 55, hari kelima 60, Pak. 60 ya? Iya, Pak. Ya berarti 60 derajat ya? Iya, Pak. Berarti 5 hari sini. Iya. 5 hari deh. Kita punya termometernya, Pak. Termometernya ada. Kayak Pak. monitornya di situ ya? Iya, Pak. Oh ini dia. Oh ini dia. Ya. Ini yang udah 6 berapa tadi 5 hari tadi? Belum, Pak. Belum. Ini baru apa, Pak? Hari ke pertama nih. Baru 3 hari, Pak. Oh ini hari ketiga. Berarti posisi sekarang 50. Iya, Pak. Ya, 50. Lumayan juga. Kayak di sauna. Ini yang udah apa? Yang udah masuk tadi open. Iya, Pak. Ini jadi apa? Pak Mun, ada nggak lembaran yang bisa dibuka, Pak Mun? Ini udah langsung dibuka gitu. Jaga, Pak. Jadi ini berapa per kilo nih? Sekarang harga per kilo 23.000, Pak. 23.000 ya. Ini berapa sih? Ini kan belum juga. Kilo, berarti Kalau dijual yang karet masyarakat tadi harganya berapa tadi? 9.000 itu basah. Jadi menaikkan keuntungan 20%. Di sini. Iya. Sampai hasilnya, sampai produksinya artinya efisien, efektif dan produktif. Artinya bagaimana kita mempertahankan satu pohon itu bisa menghasilkan ya selama 25 tahun ya 600 kilo satu pohon. Dan juga beliau juga menyampaikan di 1 hektar itu 500 pohon. Itu pun paling jadi nanti yang selamat ya 25 tahun tuh sampai 15 tahun, tapi sampai 25 tahun hanya 70% yang hidup. Nah, 30%. Artinya faktor-faktor kendala seperti itu kan harus dimulai ilmu pengetahuan dari dini, dari awal. Nah, jadi saya lihat kesimpulan dari bincang kami sama beliau masalah karet ini sangat betul tugas saya selaku anggota DPR selalu di bidang pengawasan akan memberikan masukan ke pemerintah, perlu dibentuk diklat pendidikan terhadap petani padi tradisional seperti apa yang dilakukan oleh standar operasi prosedurnya ya yang dilakukan oleh perusahaan PT Brahma ini bisa menjadi contoh untuk kita bersama. Nah, tapi saya juga memberi saran kepada beliau supaya harga karet ini jangan turun naik. Bagaimana kalau kita bisa membuat pabrik ban di sini? Artinya supaya mengangkat angka pekerja banyak, menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi beliau bilang ini dalam rangka masih ajuan. Nah, tapi kan kita boleh kan bercita-cita lebih tinggi. Nah, itulah tugas kita sebagai anggota DPR, memberi masukan, juga kita diberi masukan gitu loh, untuk supaya disampaikan kepada masyarakat banyak. Dan saya lihat PT Brahma ini sangat perusahaan yang sangat baik. Apa yang sangat baiknya? Beliau untuk membuat pendidikan atau kemampuan skill terhadap masing-masing bagian dari mereka ini dia pakai reward and punishment. Jadi umpamanya dalam mengurus kebun itu kalau dia berhasil, mandornya itu diberi langsung hadiah. Ada tadi 15 juta, ada 25 juta. Ini membuat artinya pegawai-pegawai karyawannya nanti semakin berprestasi ke depan. Yang kemudian beliau juga memberi bantuan seperti daerah titik-titik api, ya. Ya, Ya, di betul. desa ada berapa kerjasama berapa desa? Ada 8 desa, Pak. Ada 8 desa. Itu desa apa aja? Desa Sukawinjaya, Sukawinjaya, Bukit Bukit Baling, Baling, Tanjung Lanjut, Tanjung Lanjut, Triputat. Coy Putat, pokoknya sekitar kecamatan sekanan ini. Nah, artinya mereka menjaga titik-titik api ya. Betul. Dan itu pun dibantu uang. Banyak Betul. senilai berapa? 80 juta. Ada 80 juta itu seluruh desa tadi ya. Ya, seluruh desa. Nah, itu yang sebagai Apabila bebas api. bebas api. Nah, jadi dibuat reward and punishment. Artinya mereka juga menjaga ya kan kalau ada kahutlah ya. Iya. Nah, jadi secara preventif penjagaan melekat, pengawasan melekat sudah dilakukan di sini.
Nah, jadi untuk itulah dengan saya hadir di sini saya bisa menyampaikan tidak ada miskomunikasi. Perusahaan yang ada di Kabupaten Muara Jambi itu juga berkontribusi terhadap kawasan yang digarapnya itu. Nah, itu namanya CSR. CSR itu tidak harus bantu duit, nah, tapi itulah bagaimana kerjasamanya antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Dan saya sebagai provinsi dan provinsi juga akan menyampaikan ini kepada eksekutif kami. Nanti mungkin mudah-mudahan Gubernur Jambi bagaimana supaya di Jambi ini ada pabrik ban, ada juga aspal, nanti kebijakan aspal campur karet. Ini yang juga mengangkat derajat para petani karet kita supaya berpenghasil lebih yang dicita-citakan dan sejahtera. Ini adalah salah satu visi misi gubernur yang harus jalan. Terima kasih atas kunjungannya Pak Ivan. Semoga ini menambah semangat kita Pak, ya, apalagi dengan program mudah-mudahan nantinya ke depan ada pabrik ban di Jambi dan ini bisa membantu masyarakat lokal, khususnya juga perusahaan, karena yang bekerja di perusahaan adalah seluruh banyak warga lokal juga, ya, diutamakan warga lokal. Ya, itu aja. Semoga Muara Jambi dan Provinsi Jambi secara umumnya tambah maju, rakyat juga tambah sejahtera, dan perusahaan makin maju, makin mantap. Terima kasih, semangat pagi. Pemirsa, hari ini kita sudah tahu dan ini hasilnya. Setelah perjalanan panjang tadi, kita melihat kondisi hasil daripada mulai dari menanam, menderes hingga produksi. Gini dia. Ya. Keren, keren. Kita tanya dulu Pak Ipan. Mana Pak Ipan tadi? Pak Ipan, mana ini kita lihat hasilnya ya? Mana hasilnya Pak Ipan? Yang bahan bagus setengah jadi, inilah hasilnya. Ya. Tapi kalau arti yang jadi itu dari basah ya, 30% yang jadi inilah. Luar Ini yang jadi. biasa. Inilah yang menjadi bahan untuk ban. Banyak Jenis lagi banyak ya. jenis yang lain. Sepatu. Ya. Jadi artinya udah secara efektifnya udah mudah. Udah di Produksi. ekspor atau Diekspor, dikirim ya. baik di lokal maupun di ekspor. Luar biasa. Ternyata kayak gini jadinya ya. Selama ini kita nggak tahu. Ukuran 1 kilo ya. 1 kilo itu Pak ya. 1 kilo karet. Jadi artinya dalam 1 kilo karet atau 70% itu yang basah, yang keringnya ini. Yang keringnya ini. Wah, luar biasa ini Bang. Peningkatan dari harga karet ini kan jualnya 25.000 ya. 25.000 per Sedangkan kilo. harga karet kan 9.000. Ya. Nah, peningkatan ini menjadi 25.000. Cukup, artinya cukup apa ya Bang ya? Yang paling mengesankan bahwa menciptakan lapangan pekerjaan. Luar biasa. Ini itu para Pekerjanya. Dan rata-rata pekerja ini adalah masyarakat Kabupaten Muara Jambi. Tinggal dari sini semua. Wah. Ya. Maka Baik. kita doakan perusahaan ini makin sukses, Amin. makin investasinya makin besar, Amin, amin. dan makin banyak Lapangan kerja lapangan terbuka. pekerjaan terbuka. Oke, pemirsa. Sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi. Brahma Bina Bakti. Yes, we can.